Cara cepat membaca Perbawaslu 6 tahun 2024 tentang pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di pemilihan serentak tahun 2024. Perbawaslu 6 ini terdiri dari 8 bab, yaitu bab pertama di ketentuan umum berisi 2 pasal, sampai kemudian bab 8 tentang ketentuan penutup, yaitu di pasal 25. Jadi Perbawaslu ini mengatur sebanyak 8 bab dan 25 pasal, yang kemudian di masing-masing babnya, di bab 2 ada 5 pasal, di bab 3 ini yang paling penting buat kawan-kawan Bawaslu semuanya, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa, yaitu bagian ke-1 itu ada 4 pasal dan bagian kedua itu ada 5 pasal yang harus kemudian kita baca. Untuk lebih lengkapnya seperti apa Perbawaslu ini, saksikan terus video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Haryanto. Kali ini saya akan memaparkan cara membaca Perbawaslu 6 tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Seperti yang kita tahu, Perbawaslu ini baru saja ditetapkan oleh Bawaslu RI. Jadi kali ini kan kita lihat isinya seperti apa dengan metode yang cepat. Nah, untuk itu kan saya sudah menyiapkan aplikasinya. Nanti silahkan di-download atau dibuka aja di magomedia.co.id. Nanti di sini ada Perbawaslu ya. Ini ada Perbawaslu 6 Perbawaslu 6 tahun 2024 tentang pengawasan pemilihan serentak, yaitu bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Nah, Perbawaslu 6 tahun 2024 ini mencakup sebanyak 8 bab. Ada 8 bab dengan 25 pasal. Ya, kalau kita melihat di Perbawaslu yang sudah ditetapkan ini, itu ada mulai dari ketentuan umum di bab 1, bab 2 mengatur tentang pelaksanaan dan lingkup pengawasan, di bab 3 mengatur tata cara pengawasan yang di dalamnya ada 2 bagian, yaitu bagian umum dan bagian kedua mekanisme pengawasan. Kemudian lanjut di bab 4, ini ada tata cara pembinaan dan pengawasan yang diatur hanya pada 1 pasal, yaitu pasal 17 ya. Kemudian di bab 5 ada pelaporan hasil pengawasan. Ini tata caranya ada di sini terkait dengan tata cara pelaporan hasil pengawasan. Kemudian di bab 6 ada kerjasama dan partisipasi pengawasan. Kemudian di bab 7 ketentuan lain dan bab 8 ketentuan penutup. Jadi isi dari Perbawaslu 6 tahun 2024 itu mencakup 8 bab ini. Kemudian kalau kita lihat satu persatu di ketentuan umum, ini ada 2 pasal di ketentuan umum ini. Pasal pertama itu terkait dengan peraturan tentang ketentuan umum di peraturan Perbawaslu ini, dan di pasal 2 ini juga masih berkaitan dengan hal umum yang diatur di Perbawaslu 6. Nah, kemudian kalau kita masuk ke bab 2, di sini ada 5 pasal, yaitu pelaksana dan lingkup pengawasan mulai dari pasal 3 yang mengatur Bawaslu provinsi, kemudian pasal 4 kabupaten yang mengatur Bawaslu kabupaten, dan juga pasal 5 ini terkait dengan Panwaslu kecamatan. Untuk pasal 6 ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan atau lingkup pengawasan di kelurahan dan desa. Di pasal 7 ini pengawas TPS. Jadi di bab 2 ini mengatur dari Bawaslu provinsi sampai pengawas TPS ya, terkait dengan pelaksana dan lingkup pengawasannya. Nah, yang paling penting kemudian di tata cara pengawasan. Itu di sini ada 2 bagian, yaitu bagian ke-1 itu ada 4 pasal, dan bagian kedua terkait dengan mekanisme pengawasan yang di sini juga ada 5 pasal. Nah, bagaimana kemudian tata cara pengawasan ini? Di bagian 1 kita bisa baca seperti ini terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilihan yang diatur di pasal 2 ya, kayak begini. Kalau kita pengen lihat pasal 2, kembali ke sini nih di pasal 2. Nah, ini terkait pembagian tugas kewenangan
dan tanggung jawab yang dilakukan dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, pengawas kecamatan, TPS kayak begitu. Jadi ini akan berhubungan dengan ada yang di bab 1 ya. Jadi di sini ketentuan umum ini akan mengatur terkait dengan di pasal 8 ini Bawaslu RI, pasal 9 Bawaslu Provinsi, pasal 10 Bawaslu Kabupaten Kota, dan pasal 11 adalah di Panwaslu Kecamatan sampai ke tingkat Panwaslu Desa dan PTPS. Nah, bagi kita yang dimanapun berada, mungkin ada yang Panwascam, ada yang PKD, ada juga yang PTPS nantinya, yang paling penting adalah di bagian kedua ini, yaitu terkait dengan mekanisme pengawasan yang diatur di antara pasal 12 sampai pasal 16. Ini adalah terkait dengan tugas-tugas yang setiap hari harus dilakukan. Mulai dari pasal 12, yaitu ini adalah terkait dengan mekanisme pengawasan yang ada di Bawaslu RI. Kemudian di pasal 13 itu tentang tata cara pengawasan pemilihan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan ya, kegiatan-kegiatannya seperti apa diatur di pasal 12, mulai dari pelaksanaan pengawasannya seperti apa, kemudian penelusurannya seperti apa. Nah, untuk pasal 14 juga begitu. Kita bisa membaca di sini terkait dengan tata cara pengawasannya, yaitu bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika mengawasi sebuah tahapan pemilu. Pasal 15, nah ini yang juga mengatur terkait dengan lanjutan di tata cara pengawasan, ini lebih kepada mekanismenya, mulai dari saran perbaikan, kemudian form model A, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir terkait dengan tata cara pengawasan ini di pasal 16 ya. Nah, ini Bawaslu Kabupaten tugas di pasal 16 ini mengatur Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Bawaslu Kecamatan untuk bagaimana membagi tugas pengawasan penyelenggaraan sesuai dengan Perbawaslu yang mengatur tata kerja dan pola hubungan. Jadi pasal 16 ini akan mengatur bagaimana tata kerja pengawasannya itu berkaitan dengan Perbawaslu Polhub atau Perbawaslu 3 tahun 2022. Oke. Ini yang paling penting. Kemudian lanjut di bab 4 ini tentang pembinaan dan pengawasan, bagaimana caranya diatur di pasal 17 ya. Bagaimana Bawaslu membina Bawaslu Provinsi membina Bawaslu Kabupaten sampai seterusnya sampai di tingkat PTPS maupun mekanisme yang bisa kita pakai terkait dengan pembinaan. Itu bisa melakukan supervisi, koordinasi, monitoring dan asistensi. Itu diatur di pasal 17 di bab 4. Kemudian di bab 5 ini tata cara melaporkan pengawasan. Itu melaporkannya bagaimana diatur di pasal 18. Yang selanjutnya, jika kita melakukan partisipatif, pengawasan partisipatif, ketentuan ini diatur di 2 pasal. Itu di pasal 19 dan di pasal 20. Jadi itu isi dari Perbawaslu pengawasan ini. Kemudian ada ketentuan lain yang bisa kita untuk melengkapi dan juga ketentuan penutup. Mungkin itu kawan-kawan dan sahabat Bawaslu semuanya terkait dari secara singkat gambaran Perbawaslu 6 tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat. Tetap ayo kita mengawasi bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.